Di sebuah pasar ikan di Korea, ada orang berbahaya yang menyamar. Setiap hari ia menjual ikan di pasar dan jarang bertemu dengan orang di luar. Tak ada seorang pun yang tahu kalau dulunya dia adalah ketua geng yang sangat ditakuti di Korea. Dia pernah menghabisi 90 orang menggunakan tangan kosong. Dia adalah Herman, si dewa perang. Herman pensiun demi istri tercinta. Dia pun berjualan ikan di pasar dan sekarang dia sudah tidak galak. Sekarang Herman sangat ramah, bahkan ketika ia ditabrak, sang penabrak dengan sengaja melemparkan uang ke Herman. Herman memungut uang tersebut, kemudian istrinya datang. Sang istri pun memarahi supir tersebut. Lalu ia mengancam akan melapor polisi. Mendengar itu, bos yang duduk di belakang menjadi panik karena ternyata ada seorang wanita yang pingsan. Lantas bos pun keluar dan menendang supirnya. Ia menarik supirnya keluar lalu ia menamparnya. Hingga pada akhirnya supir tersebut pun meminta maaf kepada Herman. Karena tidak ingin membuat masalah menjadi panjang, akhirnya Herman beserta istrinya pergi. Sepertinya bos penabrak ini adalah bukan orang biasa. Keesokannya Herman bekerja seperti biasa. Sementara di tempat lain, istrinya menghubungi Herman untuk bertanya kabar. Dan tak lama berselang terdengar suara ketukan pintu. Wanita ini pun mengira itu adalah Herman, lalu ia mengintip. Namun ternyata itu bukan Herman, coy. Pria ini pun berhasil masuk dan mengejar istri Herman. Wanita ini berlari ke dalam kamar dan mengunci pintu. Namun tak disangka, pria itu masuk melalui jendela. Istri Herman pun ditangkap dan dibuat pingsan. Dan ternyata pelakunya adalah pria kemarin yang menabrak mobil Herman. Ternyata pria ini mempunyai hobi yang buruk. Ia suka menculik istri orang lain. Wanita yang telah diculiknya pun kemudian ia jual. Kalau cantik, wanita tersebut akan dijual ke luar negeri. Kalau kurang cantik, akan dioperasi terlebih dahulu. Sementara di tempat lain, Herman baru pulang dari pasar. Namun jalanan macet, coy. Ketika Herman sampai di rumah, ia melihat ada pecahan kaca dan rumahnya menjadi berantakan. Herman pun berlari keluar untuk mencari istrinya, namun sayangnya ia tidak dapat menemukannya. Lalu ia pergi ke kantor polisi untuk melapor, namun polisi tidak menggubrisnya. Karena Herman tidak ada duit, maka laporannya terlihat tidak diacuhkan oleh sang polisi. Lalu Herman melihat sebuah papan informasi yang berisikan tentang wanita-wanita yang telah hilang. Herman pun tahu kalau hanya berharap pada polisi maka istrinya tidak akan pernah ketemu. Ia pun memutuskan untuk melakukannya sendiri. Lalu kemudian sang pelaku penculikan menelpon Herman. Ia pun mengancam Herman agar jangan melapor ke polisi. Pria itu pun meminta Herman untuk bertemu dengannya. Herman pun sampai ke tempat yang telah ditentukan, namun ia tidak dapat menemukan pria tersebut. Ketika ia duduk, terlihat sebuah ponsel berdering. Handphone tersebut terus berdering hingga pada akhirnya Herman pun membuka HP tersebut. Lalu Herman mengangkat telepon tersebut dan ternyata telepon tersebut berasal dari pelaku. Sang pelaku meminta Herman untuk membuka tas di depannya dan ternyata tas tersebut berisikan uang. Kemudian sang pelaku berkata kepada Herman kalau uang tersebut berasal dari hasil penjualan istrinya. Kata penculik tersebut, ia telah menjual istri Herman. Mendengar istrinya telah dijual, Herman pun sangat marah, coy. Ia pun membawa uang tersebut ke kantor polisi. Ia meminta sang polisi agar segera menyelidiki kasusnya. Namun sepertinya Chris tidak ingin menunggu dan ia akan bergerak sendiri dengan aksinya dan rencananya, coy.